Assalamualaikum sahabat semua. Kembali bersama Marlina Arman Sahling di hari ini, hari Kamis di ujung Februari, yaitu tanggal 29 Februari 2024. Kita sedang berada di sini ya, di lapangan, karena sebentar lagi kita akan melihat literasi aksi. Ya, kita tanya-tanya dulu. Siapa nih mau saya tanya nih ya? Asa, Elzana sini nak. Ayo ini Adis. Cepatlah. Sayang, ini tentang apa literasi aksinya? Beauty Village. Beauty Village. What's that? Itu kayak yang cantik itu selalu percaya diri. Enggak gitu. Ya. Tentang kayak misalnya tuh di mana-mana tuh cantik selalu nomor yang pertama. Terus jadi cerita itu harus percaya diri. Gitu ya. Oke, kita tunggu ya aksi kalian ya. Wabarakatuh. Itu yang di asrama siapa tuh? Kenapa? Kasih sudah berkumpul di sini dengan tertib pagi ini sampai atau menjelang pukul 7.30 kita akan menyaksikan kegiatan literasi aksi. Pada hari ini, bulan ini petugasnya adalah kelas 7-2. Setelah ini nanti Ananda silahkan langsung menuju masjid. Tampilkan sebuah drama yang berjudul Beauty Privilege. Disampaikan oleh Alzena sebagai narator dan akan ditampilkan oleh Namira sebagai Anata, Rezi sebagai Elena atau temannya si Anata, Aisyah sebagai Alicia atau adiknya si Anata, Dita sebagai Farah atau sahabatnya Alicia, Aulia Henrisa sebagai Ibu Emi atau ibu dari Anata dan Alicia, Aira sebagai Ibu Kantin, Namira sebagai Ibu Runa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan kelas 72 Fatimah, hari ini kami akan menampilkan drama yang berjudul Beauty Privilege. Di pagi hari yang cerah, bel pertanda jam pelajaran pertama telah berbunyi. Seluruh siswa-siswi SMP Manesa berbondong-bondong menuju ke kelas. Pintu terbuka. Seorang gadis melangkah masuk ke mulut pintu. Ruangan kubus tersebut renggang beberapa saat akibat kedatangannya. Beberapa pasang mata menatap tajam ke arahnya sambil berbisik-bisik. Seriously, Alicia yang cantik dan suara usul itu kok gak miripnya sama kakaknya? Percakapan tersebut terus berlanjut hingga tak lama kemudian seorang wanita parubaya datang memasuki kelas, membuat suara berisik tersebut berubah menjadi suara langkah kaki tergesa. Assalamualaikum semua. Langsung saja tanpa basa-basi. Jadi sekolah kita akan membuka pendaftaran OSIS, wakil ketua OSIS ataupun calon ketua OSIS. Harap tenang semuanya. Nah, jadi yang berminat untuk mendaftar OSIS, nanti OSIS bagian sekretaris akan masuk ke dalam kelas ini sebentar lagi. Dan selama kata-katanya menjelaskan, tolong jaga sopan santunnya dan duduk dengan tertib. Mengerti semua? Mengerti, Bu. Nah, saya harap kalian bisa dipercaya. Kalau gitu saya tinggal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu gak apa-apa, Nat? Hah? Gak apa-apanya. Aku baik-baik aja kok. Ya habisnya mulut setan mereka itu kayaknya perlu diambil bensinnya satu-satu. Buat mereka lancar, gak sadar diri
banget sih. Orang zaman sekarang lama banget ya. Mereka cuma lihat dari segi penampilannya aja, tanpa tahu apa yang ada di dalam diri orang tersebut. Seakan-akan fisik itu segalanya. Padahal bisa aja orang yang mereka katain lebih daripada mereka. Bisa ngelakuin banyak hal daripada orang yang ngatain. Ya, kamu emang gak malu temenan sama aku? Hah? Apa yang malu? Apa yang coba yang lagi malu temenan sama kamu? Bukan gitu, maksudnya di saat semua orang tuh pada menjauhin aku, kenapa kamu malah deket-deket sama aku? Kamu gak jijik gitu dengan aku? Soalnya kan, kita gak perlu malu terhadap hal yang gak perlu dibuat malu, Nat. Orang-orang yang menilai dengan orang-orang yang menilai dengan nilai yang rendah, justru orang yang tahan loh. Kamu ini selalu saja, tapi aku bersyukur sama Tuhan masih sisain orang yang perhatian bersih kayak kamu, dan lebih-lebih jadi pertemukan kepadaku. Thanks ya Ella. Buat si Sylvia, udah deh, gak perlu ikut bahas. Udah ya, aku balik dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya dari salah satu anggota OSIS sebagai sekretaris. Saya datang ke sini bersama teman saya. Hai semuanya. Nah, duduk poin saja. Kami datang ke sini untuk mendata nama siswi yang memiliki kemauan dan bersungguh-sungguh untuk bergabung ke organisasi sekolah ini. Jadi jika ada yang berkeinginan untuk masuk ke dalam OSIS, bisa langsung ke sini saja untuk mendaftar. Jikalau masih ada yang ragu-ragu, bisa temui kami di ruang OSIS ya. Semuanya udah pada tahu kan letak ruang OSIS di mana? Sudah. Nah, bagus kalau begitu. Pendaftaran pada tanggal 2 Juni, sesi pertama dilaksanakan pada tanggal 3 Juni. Jadi, lebih baik dipersiapkan dari sekarang jika bersedia untuk membagi sedikit waktu dan pikiran untuk kepentingan sekolah tercinta kita ini. Apakah sudah ada yang berminat? Sudah, Kak. Kalian sekarang akan mendata namanya. Baik, bisa kembali silakan buat barisan yang penting. Baru dari anak kelas, segera berdiri dan berbaris rapi di hadapan meja guru. Sementara itu, anak-anak yang berisi di tempat duduk. Hingga setelah semuanya mendata nama-nama siswa, OSIS pun berpamitan untuk segera berlalu dari ruang. Oke, jadi kami telah mencatat beberapa nama siswi yang ingin ikut bergabung ke dalam OSIS. Apabila masih ada yang ragu-ragu, bisa temui kami di ruang OSIS. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu istirahat tiba. Anak-anak bergerak menyusuri kantin sekolah. Ibu, satu kedua masih ada nggak, Bu? Masih nih, cuma satu. Kalau gitu saya mau beli, Bu. Kalau gitu saya mau beli dong, Bu. Bu, saya mau gado-gadonya dong, Bu. Ada nih, tinggal satu. Harganya berapa, Bu? 10.000, Neng. Ya, uang saya cuma 7.000, Bu. Kalau gitu makasih ya, Bu. Tunggu dulu. Khusus untuk kamu, nggak apa-apa tuh, Neng. Beneran, Bu. Tapi kan aku duluan. Iya, serius. BTW, kamu hari ini cantik banget, Neng. Untuk menyantap Pak Sopono. Minggir. Tapi aku duluan ya. Lo baru minggir. Emang kamu siapa berani-berani mengatur hidup saya? Emak saya juga bukan, bahkan ibu saya sekalipun gak pernah ngatur hidup saya. Kalau kamu yang bukan siapa-siapa, enak sekali menurut saya kayak gitu. Emang kamu seorang laki harus mengikuti segala permintaan. Jangan lo. Kamu yang jaga mulutmu, ku bilang ya, kamu tuh bersinar semena-mena kepada seorang yang tidak akan membuat bumi dan seisinya bahagia.
Kalau masih boleh dong saya daftar. Kamu anak Syariah kan? Iya. Di mana ya? Sebelumnya maaf banget, tapi pendaftarannya sudah penuh. Jadi jika mau daftar OSIS bisa di tahun depan aja. Tapi tunggu, di tahun depan bukannya kamu sudah kelas 9 kan? Jadi ya. Oh kak, tapi kalau mau daftar OSIS bukannya nggak pakai batas maksimal kak? Jadi terbuka untuk semua yang bersedia. Hai Kak Zoya, aku boleh daftar OSIS nggak Kak? Ya ada salah, kami hari ini biasa juga buat hasilnya. Limit aja, jadi boleh nggak Kak? Of course, boleh kak, sini akan berkasih datanya. Oh kak, dia bisa daftar kak, bukannya udah penuh. Hidup itu mempunyai dua prinsip, keberuntungan dan kegagalan. Mungkin kamu sekarang ini mengalami yang namanya tidak keberuntungan. Sekali lagi, kami sebagai OSIS meminta maaf karena tidak bisa mendaftarkanmu untuk masuk ke dalam organisasi ini. Karena ada suatu alasan yang cukup hanya OSIS saja yang mengetahuinya. Tapi tunggu dulu, jangan sedih. Karena kami mempunyai hadiah untukmu sebagai permintaan maaf. Cermin. Ya cermin. Kalau sudah kamu boleh keluar. Saya masih memiliki pekerjaan yang harus diurus. Maaf tidak bisa berbicara lama denganmu. Ternyata benar ya, dengan cantik semua itu bisa didapat. Itu membosankan bagi anak-anak, apalagi dengan melewati kejadian yang hanya itu saja. Hingga tak terasa, bel pulang sekolah telah bernyanyi. Siswi-siswi berbondong-bondong ke belakang kelas karena sudah tidak sabar untuk segera bersembunyi dengan orang tua dan telah menunggu di gerbang sekolah. Adisya, kamu bilang kamu siapa? Aku mau mengenal kamu. Kakakmu itu, kamu tidak bilang kamu. Kamu itu cantik, pintar, kucing kamu juga bagus. Apa kamu tidak malu yang seperti itu? Apalagi putus sekolah dengan Aku selalu berdiri untuk belajar sejarah, tapi semakin dia mencoba banyak produk, semakin dia pun mengenal kesadaran wajahnya. mungkin selepas dulu mungkin ada guru. Iya, kalau gitu. Yang mau guna lagi. Ya juga sih, yang datang kita sebulan ya kan. Kalau aku nanya kok. Oke, udah. Itulah. Soalnya dia bilang nanti kamunya ada. Objeknya dapat berapa? 78. Soalnya ada nggak ada belajar. Itu Ibu Sri itu lebih kali sumpah pas bilang meminta kerja. Kiranya kita jeruk lain apa yang bisa kerja soal TK tanpa salah sedikit pun. Iya, Mama tahu kok. Yang penting kamu udah berusaha kan. Itulah hasil keringat dan pikiranmu. Good, Mama keren. Kalau kamu bisa apa? Ada yang tidak berapa bahasa Indonesia. Allah, itu lagi beruntung aja kali. Jangan bangga dulu. Besok-besok juga turun kayak biasa ya. Kak, kamu bisa ngerawat diri gak sih? Lihat tuh muka Alicia bersih. Gak kayak kamu bolong-bolong kayak gitu. Mama aja jijik ngeliatnya. Apalagi orang-orang. Gimana coba mau dekat sama kamu coba? Sedangkan kamu lihat tidak pernah menjaga mukamu. Mas berani bersumpah, Mas selalu merawat wajah Mas juga selalu melakukan yang terbaik. Tapi mungkin belum waktunya aja, Mas. Jadi tolong Mama hargai usaha yang Mas berbuat. Oh, sudah pandai yang mulia ceramah orang tua. Dia dari siapa, Han? Mas bukan bermaksud untuk menceramahi Mama, Mas tuh cuma pengen Mama tuh berhenti lah banding-bandingin Mas sama Alicia. Semua orang tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, Mama. Berani kamu ya? Berani apa tidak, Mama? Jangan harus masuk ke Mama.
bersama. Seperti yang saya sampaikan di minggu sebelumnya, hari ini kita bentuk kelompok untuk menyanyikan satu lagu. Bebas apa aja. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang dengan alat musiknya masing-masing. Usahakan di setiap kelompok minimal hanya 1 orang yang menjadi vokal. Bisa dipahami? Oke, silakan cari 5 orang temannya, 4 atau 5 orang temannya. Dari mana? Nah, kita masih berempat loh lah. Itu si Tiara baru gabung ke sini. Kayak aku gabung di sini nggak apa-apa kan? Gabung aja Tiara. Maaf ya Nak. Udah lah, mending kamu aja pergi dari sini, nggak usah di sini. Santai aja, Er. Karena tak kunjung juga ada yang menerima Anata ke dalam kelompok mereka, gadis itu pun menemui guru SBD-nya tersebut. Permisi Bu, saya di kelompok mana ya Bu? Soalnya nggak ada yang menerima saya. Kamu Anata kan? Iya Bu. Gak ada yang mau nerima kamu. Ya udah sih, itu cerita kamu. Siapa suruh kamu jalan? Ya bentar, coba saya tanyakan dulu. Hai, perhatikan semuanya. Ya Bu. Ada nggak yang mau menerima dia di kelompok kalian? Enggak. Atau gini aja. Adelin, Anata gabung ke kelompok kalian ya. Gak ada tapi-tapian. Atau nilai kamu saya kurangi. Jadi kita pakai lagu apa nih? Gak tahu nggak? Lagu pemimpin aja gimana? Kamu diam aja deh, usul dia. Baca aja nggak tahu. Aku tahu kok. Coba aja kamu nggak bisa. Setelah 30 menit berlatih, mereka pun maju dan menjadi kelompok yang paling pertama tampil. Walaupun begitu, kelompok mereka tetap menjadi kelompok dengan nilai paling lulus dan tentunya bagus. Tapi itu semua ternyata tidak cukup untuk mengubah sikap mereka menjadi lebih ramah kepada Anata. Tetapi Anata tidak akan menyerah. Ia sangat yakin di balik usaha yang terus ia lakukan, pasti akan ada hasil yang tak kalah memuaskan. Hari-hari terus berlalu. Sengaja berpapasan seseorang yang dulunya begitu akrab dengannya. Namun, sekarang semuanya tampak seperti roda yang berputar. Seseorang itu akhir-akhir ini selalu menghindar darinya ketika mereka tidak sengaja berpapasan. Namun, kali ini ia akan mencegahnya. Hai El, udah lama kita nggak bicara. Saya banyak pekerjaan, jadi tolong kamu halangi jalan saya. Ya kamu gitu ya, sudah jadi ketos. Minggir, jangan membuat orang-orang menonton kita, Nak. Kamu bukan El yang aku kenal dulu. Kamu sangat berkurang dengan rasa seperti yang aku kenal dulu. Iya, aku emang bukan Elena dulu. Aku Elena Azela, ketua OSIS SMP Mahesa. Ngerti? Oh, jadi kamu bangga dengan jabatan baru itu? Ayo, aku tahu kok, kamu pasti malu punya teman dengan tampang buruk kayak aku. Nah, itu sadar. Dari dulu aku juga gak pernah tuh seriusan temenan sama kamu. Kamu tuh sering ngaca. Orang dengan penampilan buruk kayak kamu mana pantas dia temen aku. Kamu tuh sama aku tuh beda. Aku tuh ketua OSIS, kamu apa? Kamu tuh orang rendahan. Gak cocok teman sama aku. Kita tuh beda level ya. Muak aku nengok wajah kamu. Tidak harus tentang cantik, semuanya bisa didapat. Atau lebih tepatnya adalah kita hanya perlu menjadi diri sendiri tanpa harus memikirkan apa yang dikatakan orang lain. Kalau kamu di sini, tinggalkan aku. Kata siapa? Tujuanku di sini malah ingin mengubah penampilanmu lebih baik dari sebelumnya. Ayo lihat
Kira. Oke, mulai sekarang kita temenan ya. Beneran temenan. Beneran lah. Hei, aku itu tidak seperti mereka ya, yang menilai seseorang dari tampilannya saja. Maaf, aku gak bisa. Dulu seseorang juga pernah berkata seperti itu kepadaku, tapi dia berkhianat. Coba lihat kelebihan dalam diri kamu sendiri. Jangan menunggu tentang kekurangan. Belajar untuk menyayangi diri sendiri, apa susahnya sih? Hari ini kamu pulang sekolah dengan sini. Mereka aku tahu kok apa yang kamu rasakan, terlebih dengan zaman yang sudah seperti ini dan kesempatan yang sedang kamu lewati saat ini. Susah emang. Kalau sekarang itu yang diutamain adalah fisik. Dengan fisik semuanya bisa didapat. Kenapa gitu? Karena aku pernah merasakannya. Lanjut. Dulu di tahun 2022, saat aku masih duduk di bangku kelas 7 SMP Cakrawala, itu adalah momen yang sangat menyakitkan. Aku tidak bisa menceritakan secara keseluruhan. Tapi intinya pada saat itu, agak dibully karena fisik. Kamu tahu, saat pertama kali aku melihatmu, aku merasa melihat dirimu di masa lalu. Atau lebih tepatnya perasaan dejavu. Emang ya, beauty privilege menyakitkan itu. Sudah, silakan lihat dirimu di cermin. Ini beneran aku. Kenapa berbeda? Di mana kacamatanya? Kenapa aku bisa melihat dengan jelas? Aku tuh tinggal selesai di matamu. Kamu nggak sadar ya? Ini sama sekali bukan diriku. Kamu benar macam. Kamu terlihat sangat cantik. Jangan besok. Semua orang akan menyukaimu. Melihat rasa berputar. Kamu kan cantik. Jadi kalian semua nih kayak gini karena aku udah berubah jadi cantik. Kelas 2 aku muka 2. Anaknya pergi menyiapkan kelas tanpa seizin guru. Tidak sopan memang, tapi mau bagaimana lagi? Dia sudah terlalu sakit hati dengan ucapan orang-orang di sekitarnya. Benar adanya, selama ini orang-orang hanya memandang berdasarkan fisik. Karena sudah tidak tahan dengan semuanya,